di sini di epidemiologi ya, dia muncul pada dekade 23 atau 34 ya dari segi simptom. ASD adalah lubang yang ada di atrium. Ya, dari left ke right atrium, kemudian baru ke right ventricle. Ya, ingat dia ada right ventricle dan right ventricle berfungsi sebagai reservoir, sebagai penyimpanan volume dari atrium. Ya, hanya blood volume, tidak ada transpassing the gradient pressure, nggak ada. Jadi dia cuma volume aja. Karena normalnya hemodinamik atrium itu bedanya cuma 1-2 mm Hg doang. Jadi dia tidak ada transfer pressure di situ, adanya transfer volume. Next. Oke, ya nanti itu Eisenmenger syndrome itu nanti ya kan pH-nya pH yang uh, perlahan-lahan ya. Insidious onset of pulmonary hypertension. Next. Oke, ya ini ya semua udah tahu ya atrium ASD, atrium septal defect. Next. Ya, ada secundum ASD, ada superior sinus venosus, ada inferior sinus venosus defect, ada coronary sinus defect, ada ASD primum. Kalau sinus venosus defect itu maksudnya apa? Terdapat defect di mana? Bagi yang tahu boleh jawab ya. Nggak harus teja ya, boleh yang lain. Sinus venosus defect itu defect antara apa dan apa? Nggak ada yang tahu. Jadi sinus venosus defect itu sebenarnya adalah defect antara pulmonary venous dengan vena cava ya. Jadi dia ada dinding antara vena cava dengan pulmonary vein-nya itu dia mengalami defect atau lubang. Jadi bukan the true atrial septum. Ya. True atrial septum adalah fossa ovalis defect sebenarnya atau kita sebut sebagai ASD secundum. Kalau kalau ASD primum itu sebenarnya bagian dari atrioventricular septal defect ya. Kalau ada atrioventricular septal defect, endocardial cushion itu pasti akan bermasalah ya. Padahal endocardial cushion itu adalah bagian dari cikal bakal pembentukan AV valve. Dan AV valve-nya biasanya ada cleft, biasanya ada celah itu. ASD primum. Tapi kalau inferior sinus venosus defect sama dia antara pulmonary vein dengan sinus dengan vena cava. Sehingga sinus venosus defect paling sering ditemui adanya apa? Partial anomalous of PAPVD atau pulmonary partial anomalous of return atau connection atau drainase. PAPVD, PAPVR, PAPVC ya, mirip-mirip sebenarnya itu. Nah, terus kalau coronary sinus defect sebenarnya dia juga bukan defect pada dinding atrium, tapi defect pada atap dari coronary sinus, di mana coronary sinus itu merupakan venanya sih arteri koroner yang melintasi atap dari atrium kiri. Nah, kalau terdapat coronary sinus defect, maka terdapat lubang antara coronary sinus dengan atrium kiri. Padahal end-hole atau lubang dari coronary sinus itu ujungnya ke RA, sehingga terdapat komunikasi antara left atrium, coronary sinus, dan atrium kanan. Terjadi left to right shunt dari left atrium masuk dulu ke dalam coronary sinus, baru masuk ke dalam atrium kanan. Jadi terjadi right heart volume overload ya. Jadi sebenarnya yang kita sebut sebagai true ASD itu adalah hanya secundum ASD saja, karena dia ada di confines of true atrial septum, terdapat di confines atau di
jeglongan gitu dari true atrial septum. Dan untuk memahami ini, kalian harus paham tentang embriologi dari pembentukan ASD. Paham ya? Kira-kira ada paham nggak sedikit di sini? Oke? Kalau belum, yang ditanya kamu. Next. Infants and children with ASD are usually symptomatic physical examination, seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa pada anak-anak dia sering asimptomatik dan muncul pada dewasa? Coba jawab. Iya, Jennifer, kalau pada anak-anak simptomatik mungkin karena eh balik lagi, em, karena dia belum ada mixing dari darah vena dan arteri, jadi em, apa namanya, relatif belum ada penurunan dari saturasi perifer, sehingga pasien juga tidak ada merasa sesak, dan em, overload dari jantung kanan mungkin masih bisa dikompensasi karena belum terjadi suatu ventricular hypertrophy ataupun pulmonary hypertension, dokter. Sehingga setelah lama-kelamaan terbentuk suatu ventricular hypertrophy, peningkatan hipertensi pulmoner, barulah pasien menunjukkan gejala-gejala failure, dokter. Ada tambahan lain? Boleh yang senioran jawab, silakan. Oke, izin dok. Gimana? Eh, Seiring dengan peningkatan usia, akan terjadi peningkatan dari segi fisiologis, peningkatan volume intravaskuler, peningkatan ukuran jantung, dan juga berbanding lurus dengan peningkatan ukuran dari defek ASD tersebut, sehingga berben- meningkatkan gradien dan berpotensi untuk terjadi simptomatik kepada pasien yang sudah dewasa. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang mempengaruhi level shunting dari interatrial shunting? Ada, dia dipengaruhi oleh satu, ukuran dari ASD, yang kedua dia dipengaruhi oleh compliance of the left ventricle dan right ventricle. Yang ketiga baru dia dipengaruhi oleh resistensi Nah, vaskular pulmonal dan resistensi vaskular sistemik. Ya. Jadi dia dipengaruhi tiga hal itu ya. Satu, dia ukuran ASD, yang kedua dia oleh relative compliance of LV dan RV. Pertanyaannya adalah, maksudnya apa itu? Jadi begini, pada anak-anak ya sampai usia 20 tahun, ventrikel kanan yang tadi saya bilang berfungsi sebagai reservoir memiliki compliance yang jauh lebih baik dibandingkan ventrikel kiri. Sehingga pada saat volume darah itu tertransfer masuk ke dalam ventrikel kanan, maka dia masih bisa mengkompensasi jumlah pertambahan volume secara signifikan tanpa menambah pressure dari interventricle maupun di dalam pulmonary artery system. Tapi seiring bertambahnya usia, pada saat usianya sudah menginjak 20, 30, apalagi pada saat kehamilan, di mana volume preload itu menjadi semakin banyak dan beban metabolisme ibu menjadi semakin tinggi, maka si ventrikel kanan ini akan mulai kehilangan compliance, mulai dia akan sampai pada batas maksimal, di mana compliance ventrikel kanan ini volumenya tidak bisa bertambah lagi tanpa menambah pressure intra RV cavity-nya. Jadi pada suatu titik pressure di dalam ventrikel kanan sedemikian besarnya volumenya sehingga pressure-nya sudah mulai naik dan timbullah pulmonary hypertension, dan saat itulah biasanya mulai muncul simptom. So, kenapa baru muncul di usia 20-30? Karena compliance ventricle pada saat anak itu masih bagus. Compliance ventricle yang ada di right ventricle itu masih bagus sehingga pasien cenderung asimptomatik pada usia anak-anak. Ya. Ingat, kuncinya ada di compliance dari ventricle kanan yang masih bagus. Tapi misalnya compliance ventricle itu jelek, contoh misalnya seperti kardiomiopati misalnya pada air visi, ataupun pada pasien dengan penyakit paru di mana tambahan pH muncul lebih cepat, maka compliance ventricle kanan akan menjadi semakin buruk dan gejala simptom akan menjadi lebih awal. Belum lagi kalau pasien ASD itu paling sering disertai masalah katup apa biasanya?
Atau Bapak biasanya? Katup mitral. Jadi kalau misalnya katup mitralnya bermasalah biasanya karena RV-nya terdorong ya, septumnya terdorong ke sebelah kiri, terjadi mitral valve prolapse dan terbunuh mitral regurgitasi dan dia akan mempercepat timbulnya simptom karena mitral regurgitasi biasanya akan menimbulkan peningkatan atrium kiri pressure dan volume atrium kiri akan semakin besar dan demikian shunting dari left to right akan semakin besar. Timbullah masalah kalau anak-anak misalnya udah mulai simptomatik ASD banget itu kalian curiga jangan-jangan mitral valve-nya udah mulai bermasalah ya. Udah mulai ada mitral regurgitasi. Ya, mitral valve-nya coba dilihat HSD itu penting banget. Kalau ASD sekundum biasanya mitral valve problemnya disebabkan karena mitral valve prolapse dari anterior mitral leaflet. Kalau ASD primum biasanya disebabkan karena cleft atau celah yang tidak tertutup pada atrioventricular septal defect ya. Jadi beda-beda penyebab MR pada masing-masing ASD. Nah, terus pertanyaannya sekarang relatively slender body build is typical. Kenapa? Karena pasiennya biasanya terjadi ya apa itu istilahnya depleted energy ya, karena energinya sebenarnya banyak keluar untuk tidak sebanding dengan intake dari pasien. Kalau intake pasien normal tapi energinya banyak keluar akibat ada ASD-nya, biasanya pasien akan kurus bentuknya. Tipikal banget itu. Terus widely split and fixed S2 dan systolic ejection murmur itu kenapa? Dari volume overload dari RV-nya, dokter. Gimana Dari kalau mau perlu dari RV-nya? um, Kenapa? Ayo jawab. Murmur yang lain boleh. Kok timbul widely fixed split dari S2 itu kok bisa? Yang pakai logika aja. Gak ada yang tahu? Bah, gimana sih? Semester 3 mana nih? Gak ada yang tahu. Jadi widely fixed split. Jadi normalnya sebenarnya kita tuh ada normal split ya pada S2. Karena sebenarnya pulmonary valve itu menutup lebih belakangan. Terutama pada saat inspirasi apa ekspirasi. inspirasi, Kenapa? karena peningkatan dari venous return, dokter. Peningkatan venous return dari vena caval ya. Jadi dia inspirasi itu seperti sucking effect. Jadi tekanan intratorak negatif sebagai sucking effect dari vena cava flow venous return meningkat dan akhirnya masuk ke dalam pembuluh arteri juga sedikit lebih banyak volumenya, menyebabkan S2 sedikit lebih terpisah karena itu tadi ya. Nah, kalau pada ASD kan terjadi left to right shunt yang terjadi pada saat fase sistolik diastolik. Terutama fase diastolik lebih banyak.
dengan jumlah yang relatif tetap. Karena darah yang masuk ke ventrikel kanan lebih banyak, otomatis katu pulmonalnya menutup lebih belakangan. Terjadi left to right shunt yang terjadi pada semua, baik inspirasi maupun ekspirasi, menyebabkan terjadi wide fixed split. Fixnya tidak ada hubungannya dengan inspirasi ekspirasi. Jadi itu ya, mau inspirasi mau ekspirasi, S2-nya tetap split yang panjang. Nah, terjadi PS relatif, dan itulah yang menyebabkan murmur pada ASD. Bukan aliran darahnya yang lewatin ASD, tidak. Yang menyebabkan murmur adalah PS relatif. Ya, paham? Nggak paham, dokter. Terima kasih, dokter. The classic auscultatory findings of ASD are not present unless the sound is reasonably large. So, pada ASD kecil, di mana tidak terjadi right ventricular volume overload, kamu tidak akan pernah menemukan murmur maupun widely fixed split. Kalau PFU, ASD kecil, tuh, kamu tidak akan menemukan yang namanya PS relatif maupun widely fixed split ya, dari S2. Next. Right bundle branch block incomplete menjadi tipikal. Nah, kalau ASD primum gimana? Gambaran EKG-nya. Hmm. Left axis defect LAD, dokter. Kenapa? Karena Ya betul, memang ada left axis deviation dan biasanya ada first degree AV block kalau ASD primum. berkaitan dengan cleft mitral valve, dokter. Enggak. Hubungannya apa cleft mitral valve sama conduction system? Oh, dari lokasinya, dokter, mungkin. Kasih apa? Karena dekat dengan AV node, Apanya yang dekat dengan AV node? defeknya, dokter. Kalau dekat kenapa emang? Kan ada displacement dari conduction system, dokter, sehingga mengganggu konduksi. Ya, jadi pada ASD primum atau semua type of atrioventricular septal defect, maka AV node itu bergeser atau terjadi displacement dari AV node menuju ke posterior inferior. Kalau terjadi ke posterior inferior, maka aksisnya akan cenderung LAD. Ya, posterior inferior kan lebih dekat ke atrium kanan, sehingga atrium kirinya belakangan dia terexcited. Oke, jadi itu karena posterior inferior displacement of AV node, ya, sehingga jarak antara AV node dengan ventricle juga sedikit lebih panjang, sehingga kamu akan sering menemukan AV block derajat 1 pada pasien dengan ASD primum. Oke, next. Ya, kalau ronsen saya kira udah tahu ya. Next. Terjadi pulmonary pletora. Echo next. Nggak usah terlalu banyak echo. Next. Ya, next. Next. ASD ini kalau, nah ini yang penting natural history nih. Jadi natural history jangan bilang pasien ASD gede itu pada usia 18 tahun. Apalagi di atas 8 mili. Kalau misalnya anak-anak di atas 8 mili punya ASD itu, jangan dibilang, oh tenang aja ini bakal nutup sendiri. Kasih obat. Tahu-tahu umur 20 tahun datang dengan Eisenmenger. If that happens, that's your fault. Ya. Jadi Anda tidak paham tentang natural history. Memahami congenital heart disease harus paham terhadap natural history. Sehingga kalian tidak akan miss dalam tata laksana dan miss dalam KI pasien. Ya. Jarang banget pada invensi ada congestive heart failure karena ASD only, so harus dicari sebab lainnya apa.
Biasanya apa penyebab ASD muncul simptom lebih awal itu apa penyebab? Tadi kan sudah saya singgung tuh. Hmm. Kalau misalnya ada masalah di kiri juga dokter yang meningkatkan pressure dari pulmoner misalnya. Ya, masalah di kiri apa tadi? RHD mungkin dokter. Paling sering karena mitral valve regurgitation atau RHD. valve stenosis misalnya pada Lutembacher ya. Tuh. Kalau usianya udah agak tua, muncul LV diastolic dysfunction misalnya pada hipertensi, pada CAD, ya, itu juga bisa memperberat left to right shunt-nya. If a large defect is untreated, CHF and pulmonary hypertension develop in adults who are in their 20s and 30s. Nah, ini adalah ya, karena kenapa 20 and 30s? Karena memang pada saat itu biasanya ventrikel kanan sudah kehilangan compliance-nya dan tidak mungkin menambah volume tanpa menambah pressure di intra cavity of the RV dan intrapulmonary artery. Ya, terjadi PH ya pada saat itu dan menimbulkan simptom terkait dengan PH-nya. Belum lagi kalau misalnya sudah ada arterial aritmia karena terjadi pembentukan substrate dari aritmia di dalam sebuah atrium yang mengalami dilatasi. Oke, next. Oke. Ya, kapan? Profilaksis nggak usah, kecuali pada perioma SD karena perioma SD ada kelainan katup juga itu. Oke, next. Kapan sebuah ASD itu, kalau misalnya ketahuan ASD besar pada anak pada usia 1 tahun, apa KIE kamu, Teja? Eh, Mungkin balik ke asesmen dari klinis pasien dulu dokter. Apakah sudah ada gejala failure atau masih simptomatik? Kalau memang sudah ada, mungkin bisa dipertimbangkan closure-nya karena memang pasien juga sudah mendekati usia dengan compliance ventricle kanan mulai menurun. Kalau tidak, um, Kayaknya usia 1 tahun apa? 1 tahun dia maaf, satu gitu. tahun. Enggak, dokter. Kalau 1 tahun mungkin lebih ke watchful waiting dokter. Sampai usia berapa? Watchful gitu. Kalau sesuai natural history tadi mungkin setelah 4 tahun dokter. Ya, jadi kapan kapan kita harus sebaiknya pada usia optimal berapa kita mengkai untuk di closure pada ASD besar pada anak yang kebetulan ketahuan pada umur 1 tahun 2 tahun adalah ketika usianya menginjak preschool age. Preschool age traditionally itu adalah sekitar 3 tahun ke atas ya. Bisa di 3 sampai 4 tahun, bisa juga ditunda sampai 5 sampai 8 tahun. Namun, apabila pasien sudah sangat simptomatik, di mana medical management tidak bisa memperbaiki kondisi failure pada anak, ingat kondisi failure pada anak itu tidak serta-merta hanya sesak saja. Kamu harus menanyakan apa? Failure to thrive dokter. Failure to try, harus tanya berat badannya naik nggak? Ada hubungannya nggak? Berat badannya, misalnya menyusu terputus-putus, dok. Setiap menyusu keringetan, diaforesis, terputus-putus. ASD-nya 10 mili pada bayi umur ya setahun lah gitu. Ya jangan-jangan itu penyebabnya karena ASD-nya. So, kalau seperti itu gimana ya? Medical management dulu, kita coba trial. Kalau medical management tidak berhasil, ya otomatis harus dicoba pada usia yang mungkin ya 2 tahun 3 tahun, lebih muda sedikit gitu. Ya. Ingat penambahan berat badan atau masalah malnutrisi pada anak-anak itu merupakan masalah besar dan kita tidak bisa membiarkan mereka dalam kondisi seperti itu terus. Sehingga harus dicarikan jalan keluar. Ya. Next, untuk masalah surgical saya kira tidak terlalu penting pada kalau masih belajar basic. Yang paling penting adalah indikasi dan pemahaman bahwa sebuah ASD itu bisa menutup atau tidak secara natural history atau justru membesar nih. Next. Ya.
Oke, ini udah tahu, udah bisa baca sendiri. Next. 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 Surgical closure, kalau secara transkateter tidak bisa kita kerjakan saat ini, baru kita surgical. Nah, kapan kita lakukan? Kalau ada QPQS atau flow ratio di atas 1,5. Berarti semua pasien harus dikateterisasi untuk mengetahui QPQS di atas 1,5. Hmm, Ini bisa diestimasi dari echo atau Dari Eko menghitung QPQS itu. diperkirakan dokter dari uh, Jadi pada guide ini ada sebenarnya dalam guideline yang kamu harus baca juga. dokter. Jadi yang penting sebenarnya QPQS itu tidak terlalu jadi patokan dalam closure dari suatu defect. Yang penting adalah signs of right ventricular volume overload sama symptoms-nya. Kalau ada right ventricular volume overload, maka sudah hampir dipastikan QPQS-nya pasti lebih dari 1,5. Tapi kalau tidak ada right volume overload dan symptoms dari right volume overload, so sebenarnya QPQS-nya hampir pasti di bawah 1,5. Jadi tidak signifikan secara hemodinamik. Coba dibaca di guideline ya. Apalagi kalau sudah ada PH atau hipertensi pulmonal, pasti di atas 1,5. Satu, dia tampak ada tanda-tanda RV enlargement. Yang kedua, dia ada PS relatif dan ada white fix split. Kalau itu tampak semua, itu udah indikasi tutup sebenarnya. Tapi kalau pasien ada ASD secara tidak simptom yang jelas, kemudian kamu EKG sinus rhythm tanpa tanda RBBB, dari pemeriksaan fisik tidak ada PS relatif, tidak ada white fix split, jangan buru-buru kirim buat ditutup, jangan-jangan memang bukan itu masalahnya, ya. Apalagi nanti kalau kamu stase di Papua, kamu ketemu pasien ASD cuma 5 mili, RARV-nya nggak besar, tidak ada PS relatif, RARV-nya normal, kamu kirim dari Papua ke Sanglah buat ditutup. Buat apa itu? Jadi harus dipikir dulu konsekuensi hemodinamik dari sebuah lesi. Kalau itu reasonable, ya tutup. Tapi kalau tidak reasonable, ya jangan. Cari sebab lain kenapa pasien tersebut simptomatik. Paham ya? Iya, dokter. Oke. Jadi pada hari ini kita bahas ASD dulu nih. Nanti next kita bahas VSD dan PDA ya. Hari Sabtu besok. Oke, ada pertanyaan? Dok, izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Izin Dok Primanto. Dok, kalau misalnya sudah ada sign of PH, kira-kira pada pasien-pasien dengan ACHD itu apakah tetap kita tutup, Dok, atau kita turunkan dulu pressure di pulmonalnya, Dokter? Terima kasih, Dokter. Iya. Pada pasien apa ini? PDA, ASD, VSD atau apa? ASD saja. Izin Dok, pada ACHD pada umumnya, Dokter. Oke. Jadi gini ya, coba dibaca lagi. Sign of PH yang dimaksud ini sign of PH dari echo ya. Iya, Dokter. Jadi gini ya, pulmonary hypertension itu apa sih? Mean pulmonary artery pressure di atas 20, Dokter.
Min arterial pressure, pulmonary arterial pressure di atas 20. Itu adalah pH ya, pH. Sehingga pH ini menjadi sebuah definition yang luas. Terminologi pH ini menjadi luas. Padahal kalau kita bicara konteksnya adalah congenital heart disease, maka jangan lupa bahwa min pulmonary arterial pressure itu adalah flow kali resisten. Dan kalau kita bicara pada konteks congenital heart disease, left to right shunt, maka terjadi peningkatan flow. Belum tentu karena peningkatan resisten. Ya. Ngerti nggak? Kalau kita bicara pH primer, sudah pasti resistensinya yang naik. Tapi kalau kita bicara left to right shunt, maka peningkatan pulmonary artery pressure bisa disebabkan karena peningkatan flow atau peningkatan resisten. Kapan kita harus memeriksa dengan catheterization adalah ketika terjadi peningkatan resistensi. Curiga terjadi peningkatan resistensi paru atau sudah terjadi pulmonary vascular disease atau remodeling pada vaskular paru akibat shear stress yang terlalu tinggi secara kronik pada pulmonary artery. Masalahnya klinisnya boleh nggak, Dok? Klinisnya bagaimana saya menilai apakah flow-nya saja yang besar atau resistensinya yang sudah tinggi? Bisa nggak secara klinis kita membedakan hal tersebut? Coba, saya tanya sekarang. Teja, atau yang lain boleh. Bisa nggak secara klinis kamu tahu bahwa, Dok, kayaknya ini sudah resistensinya yang tinggi. pH-nya iya, tapi resistensinya yang tinggi, bukan flow-nya. Dari klinis mungkin dari cyanosisnya dokter, dari referral shunting akibat peningkatan resistance. Karena cyanosis ya. Ya, betul sih. Cuman saya kira kalau mengandalkan cyanosis, saya kira udah terlambat. Itu berarti pasien itu sudah Heisenberger, which is ya terlambat sih. Jadi yang pertama adalah kalau pada anak itu adalah pasiennya sudah tidak merasa sesak akibat pulmonary pletora lagi. Sesaknya sudah berkurang, pasien sudah tidak jatuh ke dalam kondisi RRTI, pasien sudah tidak jatuh dalam kondisi failure yang berat, tapi pasien tampak klinisnya lebih bagus. Itu satu. Yang kedua, pasien tersebut biasanya saturasinya sudah agak turun. Jadi 95 jadi 94, 93. Terjadi penurunan saturasi. Yang ketiga, kamu bisa lihat dari ronsen. Kalau ronsennya sudah tampak ada pulmonary pruning disertai dengan area distal dari pulmonary artery sudah tampak mulai mulai sepi, ya. Sudah mulai sepi, mulai tampak ada pruning dari PA pulmonary artery, maka pasien tersebut sudah jatuh ke dalam suatu namanya pulmonary vascular disease. Sehingga pasien-pasien seperti ini wajib dikateterisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penutupan. Ya, itu ya. Sehingga sebenarnya jangan semua pasien itu dilakukan CAT. Cuman kita udah kebiasaan di sini di Sanglah nih. Kalau di luar negeri, di rumah sakit jantung harapan kita, nggak semua di CAT. Hanya pasien-pasien dengan kecurigaan resistensi paru yang meningkat. Apa contohnya? Yaitu tadi, sudah bidirectional shunt, saturasinya sudah mulai agak turun, pasien sudah tidak terlalu lagi merasa pulmonary pletora. Ronsennya sudah tampak tidak pletora lagi, tapi sudah lebih ke pruning dari pulmonary artery. So, itu harus dilakukan kateterisasi. Ya. Coba dibaca lagi nanti tolong disampilkan, oke? Gimana Primanto? Izin dok, menyambung dengan penjelasan dokter. Dok, contohnya kayak pasien yang tadi dokter, yang Christina Dewi. Tadi dari hasil ekonya kesannya itu udah di shape di systolic dan systolic phase. Kemudian pulmonary arterinya juga sudah besar dok. Jadi saya ukur kurang lebih 5,5 cm dok. Udah 5,5. Saya hitung MPAP-nya udah 76. MPAP-nya 26 dok. Kemudian PVR-nya 3,2. PVR-nya 3,2, kemudian PCWP-nya 14 dok. Kan udah sign of pH dok. Dari eko semua? Gitu. Ini dari eko semua? Dari eko semua dok. Memang sih pasiennya sudah sempat di RHC dok.
sebelum BTKV Conference kemarin, Dok. Tapi Iya. apakah dengan kondisi seperti ini kira-kira masih memungkinkan nggak Dok, kita lakukan penutupan, Dok? Nah, sekarang ASD-nya bidireksional apa left to right murni? Bidireksional, Dok. Nah, kalau bidireksional nggak boleh. Nggak boleh tanpa kateterisasi. Nah, kalau dari kateterisasi hasilnya resistensinya sudah di atas 8, harus dilakukan oksigen test atau vasodilator testing. Kalau di guideline dari European, dia akan lebih strict lagi. Dia nggak boleh kalau di atas 5. Harus dilakukan yang namanya treat and repair strategy. Jadi pasien itu dikasih obat-obat PA dilator optimal dulu, kemudian 6 bulan lagi di CAT lagi. Kalau misalnya parinya atau resistensinya, pulmonary arterial resistance, kurang dari 5, baru dikerjakan closure. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya peran dari oksigen ataupun vasodilator testing. Ya. Harus dilihat arah shuntingnya ya. Karena kalau tadi kayak kamu lihat itu MPAP berdasarkan echo sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu akurat ya. KPKS dari echo tidak terlalu akurat, MPAP tidak terlalu akurat. TVG oke lah, TVG masih oke. Tapi arah shunting itu yang penting. Terus diameter dari PA pengaruh nggak? Coba dibaca, ada nggak jurnalnya diameter PA yang besar itu pasti terjadi pulmonary vascular disease? Nggak, belum tentu. Pulmonary artery besar itu karena ada flow yang berlebihan masuk dalam pulmonary artery. Dan itu bisa terjadi pada ASD yang masih left to right. Tidak ada hubungannya dengan apakah resistensinya tinggi apa tidak. Tidak, terima kasih, Dokter. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, yakin tidak ada ya. Jadi jangan bingung. Saya tanya, Anda konsul dengan pasien ASD di poli, terus saya tanya pemeriksaan fisiknya, Anda harus sudah jawab. Kalau pemeriksaan fisik, dok, pemeriksaan fisik saya normal, saya nggak nemu white fig split, saya tidak menemukan PS relatif, normal. Saya pasti melihat mana EKG-nya. Nah, kalau EKG-nya normal, bisa dijamin saya tidak menemukan ASD, or either kalau saya nemu ASD, ASD-nya pasti kecil. Itu expect. Jadi kamu sudah expect akan menemukan seperti itu. Oke? Saya kira itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada hari Sabtu ya. Kuliah tentang congenital heart disease yang PSD maupun PDA. Tolong sedikit ditampilkan tentang embriologi ya, Teja. Saya terlalu banyak bahas tentang treatment. Kita yang paling penting adalah memahami embryology, natural history, jenis-jenis defect, serta indikasi dari closure dari defect-defect tersebut. Oke? Iya, Dokter. Ya, saya kira itu saja dulu. Untuk malam ini kita cukupkan. Selamat malam, saya akhiri kuliah modul pada malam hari ini. Selamat jaga, selamat beraktivitas, selamat istirahat. Oke? Saya live ya. Terima kasih, Terima Dokter. kasih dokter. Masih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter.